Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam berzikir, bersalawat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca dan kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak terasa kita sekarang sudah hampir berada di pertengahan Sya'ban. Sebentar lagi Pak Bu, kita bakal masuk di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini malam nisfu Sya'ban, malam yang luar biasa. Malam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu layali la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ditolak doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 malam tersebut ada salah satu malamnya adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya menjadi tradisi juga oleh kita orang Indonesia secara khusus dan umumnya sedunia, di malam nisfu Sya'ban biasanya kita baca Yasin Pak Bu 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk panjang umur, yang kedua diniatkan untuk murah rezeki, yang ketiga al-istighna 'anil nas. Artinya kita tidak berharap melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada manusia. Atau di niatan yang lain biasanya ala husnil khatimah, namun ala husnil khatimah. Artinya matinya kita mengharapkan agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, maka di setiap pembacaan Yasin itu kita baca doanya. Nah, ini tujuannya nih, malam nisfu Sya'ban baca doa. Apa yang kita baca? Di antaranya kita baca Allahumma in kunta katabtani bi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw mughtarran alayya bi rizqi famhullahumma syaqawati wa hirmani wa tardi wa iktar rizki. Dan lalu juga ada doa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu indahu ummul kitab. Betul gak doanya? Ya, kurang lebih seperti itu. Apa sih Beb artinya? Allahumma in kunta katabtani. Di dalam doa tersebut kita berbicara mengkitab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, katanya, apabila engkau menuliskan namaku di dalam ketentuan dan takdirmu, tulisan dan ketentuan
Allahumma in kuntu katabtani fi ummul kitab. Ya, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang syaqiyan. Orang yang syaqi ini adalah orang yang sial. Syaqiyan au mahruman, atau juga orang yang terharamkan atas kebaikan-kebaikan Allah. Ini guys, seperti sekarang nih kita berada di malam ini, hadir duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, golongan orang yang beruntung. Berapa banyak orang tempatnya, rumahnya dekat dari sini, tapi dia nggak bisa hadir, atau dia nggak mau hadir. Bukan karena dia yang nggak mau hadir, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang haramkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kadang-kadang kita jangan suka mentang-mentang kita sehat terus kita semena-mena saya nggak mau hadir. Bukan ente nggak mau hadir, Allah Subhanahu wa taala nggak mau ente mendapatkan kebaikan. Makanya kita nggak dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak contohnya orang ya punya waktu, punya kesempatan untuk sholat tapi dia nggak sholat. Ya, diberikan kesehatan, afiat, tapi dia nggak berpuasa. Banyak. Ya, bukan karena dia nggak mampu, sakit atau betul, enggak. Memang Allah Subhanahu wa taala jauhkan orang tersebut dari kebaikan. Itu yang dikatakan mahruman, diharamkan orang tersebut atas kebaikan-kebaikan. Matrudan, atau juga orang yang tertolak dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tertolak amalnya, tertolak doanya, tertolak apalagi permohonannya, tertolak. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang yang tertolak dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-mughtarran alayya firrizqi, atau juga sebagai orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya syarat. Famhullahumma, ya Allah, tuh nasib-nasib yang gak bagus barusan yang kita sebutkan hapus. Famhullahumma syaqawati, hapus daripada kesialanku. Wa hirmani, dan keharaman daripada kebaikanmu. Wa tardi, dan penolakan segala kebaikan yang aku lakukan. Wa idtar rizki, dan tolak segala sesuatu rezeki yang aku dapati cuman rezeki tersebut gak baik. Ya Allahu ma yasha wa yuthbit indahu umul kitab. Ya, maka kita minta agar di malam nisfu Sya'ban tersebut, karena di malam itu malam Allah menentukan takdir. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapannya, yang bagus jadi gak bagus, yang baik jadi gak baik, yang buruk jadi bagus, ya, yang sial jadi senang, macam-macam. Ada lagi sebaliknya, yang senang jadi sial, yang baik jadi gak baik, begitu. Nah, maka di malam tersebut malam penentuan. Kita minta di malam tersebut agar kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nasib yang buruk. Ya, karena berarti kalau kita dapat nasib yang buruk. Nah, di malam tersebutlah kita memohon kepada Allah. Kapan jatuhnya? Besok malam Jumat. Itu berarti 2 malam yang istijabah doa. Malam Jumatnya udah mustajab doa, dan malam Sya'bannya juga begitu. Maka kita jangan sia-siakan. Bahkan di antara kita nih, kalau udah malam nisfu Sya'ban, pergi sampai ke Pekalongan. Sekalian ada haul di sana, sekalian ada nisfu Sya'ban. Rata-rata habaib pada berangkat ke sana. Di makamnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tariq Al-Abbas. Nah, kita yang nggak bisa ke sana, setidaknya ya, setidaknya kita duduk di masjid, bacanya di masjid. Nggak di masjid, di musola. Nggak di musola, di rumah.
Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, malam keberuntungan. Ya, bahkan juga di malam tersebut yang mana Allah Subhanahu wa taala ittala'a ala abdihi, Allah mencari daripada hamba-hambanya yang ingin diberikan kebaikan, illa limusyahin, ya, au syaribul khamri, au aqul liwalidayh, au qati'ur rahim. Juga kalau udah masuk nih nisfu Sya'ban, kita jangan jadi 4 golongan ini. Atau apa tuh 4 golongan? Orang yang menebar kedengkian di dalam hati, atau juga menjadi orang yang suka minum minuman keras, atau juga jangan jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir adalah jangan menjadi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang tersebut. Makanya udah menjadi adat istiadat kita, kalau udah masuk Sya'ban ada roahan, kita kirimkan doa arwah untuk yang meninggal. Ada lagi roahan kepada yang hidup. Biasanya nih kita orang-orang Jakarta khususnya orang Betawi, yaitu datang ke rumah keluarga, saudara, bawa sirup, bawa yang bisa dibawa, silaturahmi untuk nyambung silaturahmi. Nah, ini dari bagian yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak ada permusuhan. Kenapa? Karena kita mau masuk di bulan yang penuh keberkahan, di bulan baik, bulan suci Ramadan, agar ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah. Karena orang yang masih memutuskan tali silaturahmi seperti orang yang belum bayar zakat, amal ibadahnya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tertolak, enggak terterima. Diterima kagak, ditolak juga kan? Kagak, udah tergantung aja. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka sia-sia kita beribadah apa tapi digantung sama Allah. Maka jangan kita sebarkan permusuhan kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman kita. Sambung tali silaturahmi kita agar masing-masing dari kita masuk bulan suci Ramadan dengan kemenangan, dengan mudah, ringan, gampang. Setiap amal ibadah yang kita lakukan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Jumat besok jangan sampai kita tinggalkan malam nisfu Sya'ban, ya, lalu kita sambung dengan program berikutnya yaitu silaturahmi, agar harapannya dimudahkan segala urusan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan dan keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan maka dari kesempatan malam hari ini juga menjadi penutupan kita sementara majelis ini, ya, karena udah nggak ada lagi bulan depan udah Ramadan. Insyaallah kalau ada kesempatan mungkin kita bisa ketemu di acara kuliah subuh atau kuliah tarawih, insyaallah. Tapi ini malam menjadi malam penutupan sementara kita. Maka saya atas nama pribadi, apabila ada kesalahan di dalam ucapan, jika aku yang tidak baik, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ini malam menjadi malam roahan untuk kita bersama. Insyaallah kita saling memaafkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka pada akhirnya mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan pembacaan talqin dan zikir. Lalu kita tutup dengan doa penutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La